Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Audiana Putri dari PGMI 1D. Iman sebagai asas atau fondasi, maka iman seyogianya tidak bersifat fluktuatif, sebab ia merupakan dasar keyakinan yang harus stabil. Inilah yang dipahami oleh Murji'ah, yakni iman tidak menerima ikhwal naik turun, tetapi harus permanen. Dalam pada itu, dasar-dasar keyakinan selalu memiliki implikasi yang hitam putih, yaitu antara iman dan kekafiran. Ketika iman berkurang, maka yang muncul adalah kekafiran, dan tatkala iman muncul, maka kekafiran akan sirna. Dasar pemikirannya cukup jelas. Iman adalah fondasi yang tidak boleh sedikit pun rusak atau hilang, sebagaimana ajaran-ajaran akidah lainnya. Islam sebagai realisasi dari iman. Setiap orang yang beragama Islam haruslah mempercayai rukun iman yang ada 6 rukun. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman tanpa adanya realisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam kehidupan yang bermasyarakat ini, seorang mukmin akan berinteraksi dengan mukmin lainnya, di mana pada saat itulah realisasi iman diwujudkan atau diamalkan oleh orang-orang mukmin tersebut. Ikhlas adalah penyempurna keimanan dan keislaman. Pada hakikatnya, pangkal keimanan adalah tasdik atau pembenaran dalam hati bahwa Allah itu esa. Sedangkan pangkal Islam ialah berserah diri dan ketundukan kepada Allah. Terkadang seseorang secara lahiriah nampak bersih diri, namun batinnya tidak memiliki rasa tunduk sedikit pun. Begitu juga sebaliknya. Ada seseorang yang batinnya telah melakukan tasdik, namun fisik lahiriahnya tidak mencerminkan sikap ketundukannya. Iman adalah ikhlas atau kesucian hati dari syirik atau mensekutukan Allah dan dosa-dosa hati lainnya. Ikhlas di sini memiliki arti kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah. Ikhlas adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang tidak menuju kepada Allah. Dengan satu pengertian, ikhlas berarti ketulusan niat untuk berbuat hanya karena Allah. Islam adalah kepatuhan dan kepasrahan melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Islam berasal dari kata Arab, aslama, yang berarti menerima, menyerahkan, dan mematuhi. Artinya, Islam merupakan agama yang mengajarkan kepatuhan, penerimaan akan adanya Allah, dan kepercayaan tersebut haruslah ditunjukkan melalui pemujaan dan penyembahan kepada Allah, mengikuti semua perintahnya, dan menolak adanya Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, Islam mengajarkan para pemeluknya untuk tunduk, patuh, dan menyerahkan diri, menyembah hanya kepada Allah, dengan konsekuensi ketaatan hamba ciptaannya secara penuh kepada Allah, dengan keimanan, ketauhidan, ibadah, dan muamalah. Ihsan adalah kekuatan meyakini kehadiran Allah atau keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi setiap ciptaannya. Seorang muslim hendaknya selalu merasakan muraqabatullah, merasa selalu dalam pengawasan Allah setiap saat. Hendaklah dalam kehidupannya penuh dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, mengetahui rahasianya, dan Dia Maha tahu terhadap segala perbuatannya, bahkan sampai pada hal yang sekecil-kecilnya. Sehingga dengan keyakinan seperti itu, maka jiwanya merasa terliputi dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan merasa betah berzikir kepadanya, akan senang melaksanakan ketaatan kepadanya, dan dia pun tidak akan berpaling dari selainnya. Sifat muraqabah merupakan dasar komitmen seorang muslim pada Islam. Sifat muraqabah merupakan sumber kekuatan seorang muslim di saat sendirian dan di tengah keramaian. Ilmu tauhid bertugas membimbing manusia mengimani adanya Allah dan mengesahkannya. Salah satu ilmu akidah yang penting untuk dipelajari adalah tauhid. Arti tauhid diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Selain itu, arti tauhid juga dipahami sebagai sikap meyakini bahwa Allah Maha Suci dan tidak memiliki kekurangan sedikit pun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Tujuan mempelajari tauhid tidak lain adalah sebagai upaya mengenal Allah dan Rasulnya yang dilakukan melalui dalil-dalil yang pasti. Dalam hal ini, mempelajari ilmu tauhid juga memiliki arti meyakini segala sifat kesempurnaan yang telah dimiliki Allah serta membenarkan setiap risalah ataupun ajaran Rasulnya. Bukan hanya itu, mempelajari dan menerapkan arti tauhid dalam kehidupan sehari-hari dapat menghindarkan umat muslim dari pengaruh akidah-akidah lain yang menyeleweng dari kebenaran.
fikih, bertugas membimbing manusia menyembah dan beribadah kepada Allah. Secara bahasa, kata fikih dapat diartikan al-ilm atau ilmu, dan al-fahm artinya pemahaman. Jadi fikih dapat diartikan ilmu yang mendalam. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun salah satu jenis fikih, yakni fikih ibadah, adalah pemahaman terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peribadatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni antara makhluk yang tercipta kepada Sang Penciptanya. Ilmu akhlak atau tasawuf bertugas membimbing manusia dalam proses pensucian jiwa, tazkiyatun nafs, sebagai persyarat memperoleh ridho Allah dan kedekatan dengannya. Tasawuf bertujuan untuk memperoleh suatu hubungan khusus langsung dari Tuhan. Hubungan yang dimaksud mempunyai makna dengan penuh kesadaran bahwa manusia sedang berada di hadirat Tuhan. Kesadaran tersebut akan menuju kontak komunikasi dan dialog antara ruh manusia dengan Tuhan. Hal ini melalui cara bahwa manusia perlu mengasingkan diri. Keberadaannya yang dekat dengan Tuhan akan berbentuk ijtihad dengan Tuhan. Dengan pemikiran di atas dapat dipahami bahwa akhlak atau tasawuf adalah suatu ilmu yang mempelajari suatu cara bagaimana seseorang dapat mudah berada di hadirat Allah. Maka gerakan kejiwaan penuh dirasakan guna memikirkan betul suatu hakikat kontak hubung yang mampu menelaah informasi dari Tuhannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.